Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Istiani dengan NPM 1022152, Prodi Akuntansi kelas K520 AR. Di sini saya akan presentasikan hasil resume materi 1 sampai 4 mata kuliah Pendidikan Agama. Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan punya dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan adalah mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Pokok pembahasan, yang pertama pengenalan manusia, yang kedua hakikat manusia, yang ketiga potensi manusia, dan yang keempat jiwa manusia. Yang pertama pengenalan manusia, definisi manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk Allah yang lain. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Asal penciptaan manusia dibagi menjadi dua, yaitu tanah dan ruh. Unsur manusia dibagi menjadi tiga, yaitu kolbu atau hati, akal, dan jasad. Selanjutnya ada amanah manusia, yaitu dibagi menjadi dua, amanah al-ibadah dan amanah al-khalafah. Yang terakhir balasan. Yang pertama ada orang yang beramal baik, terdapat dalam Quran surah Al-Nahl ayat 97, dan orang yang ingkar terdapat dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 27-28. Yang kedua, hakikat manusia. Hakikat manusia dalam konsep Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki berbagai potensi untuk tumbuh berkembang menuju kesempurnaan. Makhluk dibagi menjadi 4, yaitu al-fitrah, lemah, bodoh atau jahil, dan fakir, butuh atau berkehendak. Dimuliakan. Manusia adalah salah satu makhluk Allah muliakan daripada makhluk lainnya. Di antaranya itu, yang pertama dengan ditiupkannya ruh. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia karena telah ditiupkannya ruh ciptaan Allah kepadanya. Yang kedua, memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk Allah yang dianugerahi berbagai keistimewaan dibanding makhluk yang lain. Diberikannya raut wajah yang indah, potongan yang serasi, dan diberi akal agar dapat menerima petunjuk untuk berbudaya dan berpikir dalam mencari keperluan hidupnya. Yang ketiga, ditundukkan alam kepadanya. Allah Ta'ala menciptakan bumi dan memudahkannya untuk manusia hingga manusia dapat mengambil manfaat yang tak terhingga untuk keperluan hidup dan kehidupannya. Dibebankan. Dibagi menjadi dua, yaitu ibadah dan khilafah. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya baik berupa perbuatan maupun perkataan. Selanjutnya khilafah, yaitu menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Bebas memilih. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan, dan Allah telah memberikan mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memilih yang baik untuk dikerjakan dan yang buruk untuk ditinggalkan. Selanjutnya, manusia akan mendapatkan balasan, yaitu surga dan neraka. Surga, manusia yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan berupa surga, sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan berupa neraka. Yang ketiga, potensi manusia. Potensi manusia dalam pandangan Islam adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dengan kemampuan. Potensi manusia dibagi menjadi tiga, yaitu potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Potensi pendengaran. Pendengaran menurut pandangan Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Potensi penglihatan. Alat yang digunakan untuk melihat adalah mata. Allah memberikan penglihatan dari mata tersebut sebagai anugerah untuk dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Potensi hati.
Di dalam hadis ada yang menyebutkan tentang kepentingan peranan hati dalam menentukan akhlak. Bahkan Rasulullah menyifatkan bahwa baik atau buruk akhlak seseorang itu bergantung pada hatinya. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kejadian yang harus dipertanggungjawabkan. Al-amanah. Sikap amanah merupakan suatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah SAW pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan baik dalam berdagang dan pada hal sosial lainnya. Mereka yang memiliki sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khilafah atau kepemimpinan. Al-khianat, orang-orang yang tidak memfungsikan potensi yang telah diberikan Allah SWT disebut orang yang khianat. Bagi manusia yang memiliki sikap khianat ini, maka Allah akan mengazab dan menghinakannya. Nauzubillah min dzalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah SWT dengan berbagai perumpamaan yang hina. Adapun para pengkhianat, yang pertama seperti binatang ternak dalam Quran Surah Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179. Yang kedua seperti anjing, Quran Surah Al-A'raf, surat ke-7 ayat 176. Yang ketiga seperti kera dan babi dalam Quran Surah Al-Maidah, surat ke-4 ayat 60. Yang keempat seperti kayu dalam Quran Surah Al-Munafikun, surat ke-63 ayat 4. 5. Seperti batu dalam Quran Surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat 74. Yang keenam seperti keledai, Quran Surah Al-Jumu'ah, surat ke-62, ayat 5. Dan yang terakhir seperti laba-laba dalam Quran Surah Al-Ankabut, surat ke-29, ayat 41. Yang keempat, jiwa manusia. Nafsul insani atau jiwa manusia memiliki dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafs berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang berasal dari dalam diri seseorang manusia. Jadi nafsu ini berarti kehendak atau keinginan, sedangkan insan berarti manusia. Tingkatan nafsu. Nafsu mutmainah atau nafs yang membawa kedamaian. Kepribadian mutmainah ini yaitu dinominasi dengan kalbu. Yang kedua nafsu lawamah atau nafs yang tercela. Kepribadian lawamah yaitu dinominasi akal. Yang ketiga, nafsu amarah bisu'i, nafs yang mendorong pada kejahatan atau keburukan. Kepribadian amarah bisu'i yaitu didominasi oleh nafsu. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf karena saya masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.